Welcome to Bisu, Bicara Seru, hosted by besthostel.co.id. Here we will talk about travel and some other information related. With interesting guests, we will fulfill every curiosity for our listener. So stick around and enjoy our talks. Hola, Bestbackers. Selamat sore. Adalah episode yang pertama kali kita sore hari. Yes, karena biasanya benar. kita siang hari ya. Iya, biasa ya. Karena emang khusus banget tamu di sore hari ini spesial. Pokoknya spesial banget ibunya. Makanya dia memilih jam sore. Ya, karena selain itu emang jam terbangnya jam emang terbangnya tinggi sih. memang tinggi. Jadi emang agak sombong dikit lah. Saking padatnya makanya di jam sore. Kayaknya saya sampai speechless. Udah diserang duluan sama dua arah ya kan. Saya bingung mau ngomong apa. Oke, kita kedatangan Ibu Angela. Angela. Oke, Ibu Angela ini adalah salah satu yang bekerja di BPBD. Ya. Yes. BPPD. 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 Apa adalah tuh? Badan Promosi Pariwisata Pariwisata Daerah. Khususnya adalah di daerah Di Kabupaten Tabanan. Kabupaten Kabupaten Tabanan. ya, Gitu. Tabanan. Jadi kita akan bincang-bincang bicara seru nih Yes. terkait dengan pariwisata, kemudian ekonomi kreatif, tourism, sama aja ya pariwisata. Nah, beliau ini dari kemarin itu sangat sibuk sekali dengan promosi-promosi untuk daerah Tabanan ya. Dan beliau ini adalah sosok yang memang sangat suportif dengan ekonomi kreatif ya. Ya. Dan juga Lokal. UMKM. Ya. Nah, kalian harus dengar di podcast kali ini ya. Oke, silakan bisa perkenalan terlebih dahulu. Langsung aja, Siapa Ibu yang di cantik. sini? Baik Kemudian- sore sahabat bisu atau apa nih? Fans Iya. bisu ya kan? Yes. Saya Angela, kebetulan saya sekarang di Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Tabanan. Saya juga punya manajemen hospitality sendiri, yang mana fokusnya saya adalah mensupport untuk para pengusaha lokal kebetulan. Oke. Makanya it's a very big honor for me. Saya bisa berada di badan promosi itu sendiri, jadi saya bisa melakukan do something more untuk lokal, untuk pengusaha-pengusaha lokal seperti itu gitu. Oke. Saya juga aktif juga di Tabanan Hub. Kebetulan saya salah satu foundernya di sana. Saya juga sekarang aktif di sebagai markomnya di The Funding. The Funding itu adalah salah satu NGO yang ada di Bali. Mereka berasal dari beberapa ada dari overseas atau ekspatriat yang sangat tergerak hatinya untuk membantu para entrepreneur yang ada di Bali seperti itu. Wow. Ya. Oke. Jadi gitu ya emang. Siapa namanya? Peach. Pitch event The Funding The competition. Funding. Ya, The Funding competition. Gitu. Mungkin Best Hostel Indonesia. Iya. Bisa Ya. dilirik ke Bisa. depannya ya. Yes, seperti itu. Tapi sebenarnya sih kemarin kita ada pitch event itu di tanggal 11 September itu sendiri. Ada beberapa teman-teman yang nggak bisa join ya, karena mungkin waktunya mepet. Kebetulan kita kan kemarin tumpah landep ya kalau di Iya. Bali. Iya, iya, iya. Ada upacara ya. Ya betul. Jadi kita masih membuka online submission. Jadi kalau ada teman-teman yang masih mau ikut, kita masih terbuka untuk kalian. Kalau misalkan Nah, kalian mau itu dah. ikut gitu, nanti tinggal WhatsApp aja ke The Funding. Nanti bisa cek The Funding untuk kontennya atau Instagramnya seperti apa. Jadi kalian masih bisa nih punya kesempatan. Wah, gitu. mantap. Ya, Oke. kebetulan kita juga nggak sempet kemarin gitu. Iya loh, padahal ditunggu kita, aduh mana nih best hostel, very curious ya kan, saya so excited dengan apa yang kalian lakukan. Kalian sangat kreatif banget, tiba-tiba kalian bikin satu podcast dan saya udah melihat, searching tentang konten-konten yang kalian buat dan kayaknya tuh seru banget. Kita lebih mengutarakan hobi kita bacot sih. Ngomong. Lebih banyak di situ kita. Biasa Jadi Bu, kita anak muda soalnya Bu. menyampaikan Iya. biar kita bermanfaat sama orang lain. Iya. Kayak gitu dengan salah satu podcast ini. Gitu. Oke, kita Ya, balik lagi ya begitulah. ke Iya. topiknya. Kalau kamu boleh tahu, daerah Tabanan itu lebih banyak dominasi akan pariwisata apa? Kuliner, alam, atau ada yang perlu dieksplorasi yang lain? Saya suka banget nih, Yes. saya suka banget Gimana? pertanyaan kamu. Oke. Nice. Colek. Ini pertanyaan yang keren banget yang saya dengar.
Jadi saya bisa bahas kupas tentang apa itu Tabanan. Tabanan itu adalah tempat yang paling komplit menurut saya. Oke. Wow. Jadi kita punya outlet adalah Tabanan Hidden Paradise. Kenapa? Ini Kita tagline-nya? ya, kita punya gunung, kita punya benar. laut, Yes. Oke. kita punya sawah, Mm-mm. kita punya hutan. Oke. Semua kita punya. Ya. Jadi kita benar-benar di center kita punya semua. Jadi kalau kalian mau cari waterfall kita ada, kalian mau cari pantai dari Benar. pantai yang slow sampai pantai yang untuk surfing kita ada Selemade, itu kita ada dari daerah perbukitan pegunungan kita masih ada daerah Bedugul, Yes. dari persawahan kalian sudah tahu semua tentang Jatiluwih kan sampai UNESCO Benar. aja mengakuinya. Oh, betul kan? oke. Jadi Tambak belum sharing juga termasuk kan Bu? Ya, Tabanan ya? Ubud itu. Oh maaf. Sini tuh beda wilayah. Maaf. Oh iya. Sampai speechless. sorry. Iya, jadi kita punya di Ubud kita punya Tampak Siring, di Tabanan kita punya Jatiluwih. Oh, Iya iya, kan, benar, gitu. benar. Jatiluwih Jadi keren kalian juga kalau mau sih. keliling kalian punya. Yes. Nah, jangan lupa kita juga punya Tabanan Heritage. Tabanan Heritage itu apa? Kita juga terkenal dengan beberapa puri-purinya yang ikonik ya seperti itu, seperti Puri Tabanan, Puri Kerambitan yang mungkin kalian semua juga tahu tentang Puri Kerambitan. Kita juga lagi mengangkat Puri Tabanan yang mana cikal bakalnya tentang Tabanan, apa itu namanya, kenapa disebut nama Tabanan seperti itu yang ada di tengah kota. Seperti Wah. itu. Di sana kan dekat Keren dengan banget. gedung Mario, Iya. seperti itu gitu. Jadi lengkap banget, kalian semua juga harus ke sana, harus ke Tabanan. Banyak eksplor tempat-tempat wisata. Itulah kenapa kami dengan beberapa teman di tahun kemarin itu mencanangkan membuat satu program yaitu lomba One Photo One Village yang mana diadakan untuk 133 desa di 10 kecamatan yang ada di Tabanan. Jadi semua warga itu bisa berkesempatan untuk mengirimkan foto-foto di daerahnya. Dari Wow. situ kita melihat bagaimana potensi-potensi yang ada di Tabanan. Benar kan? Dan kita surprise loh, banyak banget yang pada ikutan dan semua kecamatan tuh ikut. Harganya Oke. dari yang anak muda gitu Yeah. kan. Kita juga so proud dari dari yang pembuat GWK juga ikut support di sana seperti itu gitu. Kita support surprise banget. Nah, Kayaknya aku udah speechless dulu. tahun Nggak bisa. ini, Ya, tahun keren banget ini ya. apa yang kita lakukan adalah kita lagi mencanangkan atau membuat satu gebrakan baru yaitu adalah lomba video. Oh, oke. Nice, udah. Lomba video tentang Tabanan di 10 kecamatan. Buat Apa teman-teman sih yang di kalian Tabanan bisa? mungkin ya. Oh, oke. Bisa. Kalau You boleh know. tahu, kalau boleh Ya. tahu hadiahnya berapa puluh miliar? Lumayan lah ya buat Iya, Tunggu ya, wow. udah akan di launching akhir Iya. bulan ini kan saya nggak mungkin ngomong dulu. kan saya lagi di bisu. Iya. Ya. Lagi di Iya. bisu, saya harus bisu dulu dong. Oke, berarti sedikit Gitu bocoran ya. berarti akan Pokoknya- ada perlombaan Ya. video Yes. daerah Tabanan itu. Betul, menyongsong apa namanya ulang tahun Tabanan. Oh, hari besarnya Hari besarnya Tabanan. Tabanan di bulan Oktober ini gitu. Jadi bagi warga Tabanan maupun yang mungkin mereka tinggal di luar tapi yang memang warga Tabanan juga bisa ikut join seperti itu. oke. Tapi di sini kita bicara saya mostly ya Tabanan Bali itu kan nggak hanya cuma Tabanan, nggak hanya cuma Ubud, banyak hal yang ada di Bali ya. Jadi kita seperti circle kita harus saling bahu membahu lah di situ. Iya, apalagi pada saat PPKM seperti ini ya. Ya, Jadi we have to help each other. betul. Yes. Bersama kita lebih kuat. Together we are stronger. Oke. Terus Mantap. nih, kalau boleh tahu, Ya. kalau di daerah wisata aku kan ada 5 pilar, ada ada 5 wisata yang diutamakan. Ikonik ya? Ikonik. Kalau boleh tahu di Tabanan sendiri ada nggak sekarang lagi digencar-gencaran ini, sedang digencar-gencarin buat promosi wisata Betul. di situ. Ada nggak di Tabanan? Mungkin di Tabanan. Sebenarnya sih ya, kalau kita bicara spesifik, saya nggak mau karena saya harus berbuat adil. Oh, oke. Tapi kalau misalkan kita bicara apa yang sudah famous gitu kan, orang-orang cari, pasti satu Jatiluwih, kedua yang ikonik kayak kemarin Pinge kan, rumah pohon tua yang udah 500 tahun umurnya itu. Oke, belum tahu. Wah, belum. Oh iya, belum. itu ada di desa tua, pohon tua, namanya itu- pohon kayu putih. Oh, yang iya. besar Gede banget itu ya. Yang gede banget. Oh, Yes, tahu, yes, tahu, yes, Iya yes. kan. Benar. Terus belum lagi kita juga punya, kita mau ngangkat adalah
pariwisata untuk pertanian. Jadi kan banyak itu kan, ada coklat, ada kopi di Bukuan, terus belum lagi di Bedugul. Farmnya kita juga mau. Nah, yang sekarang sedang kita gencar-gencar yang kita mau angkat adalah juga heritage-nya sebenarnya seperti itu. Bagaimana setiap anak muda juga ingat bahwa kita berkembang juga kan dari sejarah. Kadang-kadang kita lupa kan tentang sejarah daerah kita sendiri gitu. Terus kita juga lagi mencanangkan dari gerakan entrepreneur nih. Makanya kita lagi, kalau mungkin kalian lihat di Tabanan, kenapa kita tuh orang-orang di sana pada semangat sih kalau misalkan ada bazar, any kind of kompetisi entrepreneur tuh pasti mereka banyak semangat tuh dari Tabanan. Karena kita pengen showing gitu loh kepada teman-teman bahwa kadang misalkan mungkin satu daerah itu kayak kita tuh nggak punya tempat wisata apa, atau orang tuh aduh saya bingung deh mau gimana ya caranya saya mau ini, karena saya mempromosikan tapi kita punya makanan spesial. Kenapa kita nggak coba angkat itu? Kayak contoh kemarin dari the funding itu ada salah satu dari Kerambitan, yaitu nasi bejeku itu kemarin pemenang di skala Tabanan dengan lomba saya bangga jadi orang Tabanan. Saya invite mereka, ayo ikutan di sini. Siapa tahu kalian punya kesempatan nih, kalian mempresentasikan sesuatu untuk mengangkat citra Kerambitan bahwa tidak hanya pantai Kerambitannya atau pantai Kelantingnya seperti itu, atau villa-villa mewahnya, tapi juga punya sesuatu yang lain. Ada juga sate lilitnya. Jadi mereka datang jauh-jauh sampai ke Jimbaran bawa perlengkapan live cooking, dan mereka tuh live cooking. Serius live cooking di depan jaji. Jadi mereka saya mau live cooking, ini yang saya mau angkat. Saya ingat ini yang kayak kita mau jual, kita bangun ke daerah. Seru banget. Itu dalam banget buat saya. Bener itu juga satu sih. kebahagiaan yang dari yang pitching-nya di luar. Saya minta, please, this pitching is supposed to be like the outside because they want to live cooking. Jadi kita di luar, mereka tuh bawa perlengkapan sampai satu meja ini sepanjang ini, seniat itu gitu. Benar-benar. Gitu. Makanya kita sebagai dari teman-teman yang lain, dari entrepreneur, dari pengusaha, dari juga pemerintah, kita harus support ya. Benar, Bu. Kita support mereka. Benar. Karena siapa lagi kalau misalnya bukan dari pemerintahnya sendiri. Betul. Ya, Bu ya. Dan yang terutama peran para teman-teman dari media juga. Benar. Kayak kalian. Yes. Karena kayak semuanya tuh sekarang gampang dipengaruhi dari segi media. Betul. Kayak gitu. Jadi kita yang keluarin apapun, termasuk sosmed ataupun testimoni yang orang rasakan langsung, itu bisa jadi mendorong orang lain buat ngerasakan hal itu. Betul. Kayak gitu. Salah satunya yang kita lakukan ini. Betul sekali. Ya. Thank you banget loh. Thank you juga. Belum habis. Udah thank you aja nih. Oke, terus kalau boleh tahu lagi nih, ada nggak sih kendala di selama pandemi ini? Pastinya ada sih. Tapi kalau boleh tahu, yang kendala banget di pandemi ini selama 2 tahun kebelakangan kurang lebih corona ini, apa sih yang paling susah? Mungkin juga challenge-nya ya, Bu ya. Challenge-nya. Kebetulan saya berangkat dari, sebelum saya di badan promosi ini, saya juga berangkat dari hospitality management, yang mana di Wizala Management ini kita punya sekitar 20 properti. Ada di Bromo, ada di Tanah Lot, ada di Ubud, ada juga di Nusa Penida dan Nusa Lembongan. You can imagine ya, bagaimana orang di Bali aja kita jualan susah, apalagi yang di Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan yang mana sampai dengan saat ini 99% saya masih support untuk saya utamakan untuk lokal entrepreneur atau lokal pengusaha lokal yang untuk mau join, untuk saya bantu di situ. Gitu. Bukan sok-sokan sih, cuman karena saya merasakan gitu loh. Pertama kali saya datang ke Bali, kebanyakan teman-teman dari lokal kita, mereka hanya menyewakan tanahnya untuk orang overseas untuk bikin suatu properti. Kenapa? Saya nggak bikin mereka untuk ayo apa yang bisa saya lakukan, marketing atau apa, pengelolaan gitu. Nah, challenge-nya adalah yang paling buat challenge-nya adalah bagaimana mereka memahami kondisi kayak sekarang ini, yang mereka biasanya sibuk, tiba-tiba itu nggak ada tamu. Nggak ada tamu. Itu justru dari inside. The first is inside, not in the outside. Outside kayak nggak dari kacamata luar aja, tapi yang inside.
itu yang harus benar-benar kita saling memahami, saling mengingatkan. Makanya kayak kemarin saya juga salah satu yang saya lakukan tidak hanya kita maintain kita adalah melakukan penjualan hanya dari kamar aja ya, seperti kita jualan di Extra atau apa. Kayak kemarin saya sempat kerjasama juga dengan salah satu production house gitu untuk invite syuting, itu saya bawa ke Nusa Lembongan. Jadi nice. tadinya daripada jauh-jauh ke Gili, ngapain ke Gili? Kita punya Nusa Lembongan atau Nusa Penida, apa yang kamu butuhkan? Saya offering kepada mereka. Saya arrange properti-properti yang ada di Lembongan. Jadi yang tadinya mereka nggak ada plan untuk Lembongan, akhirnya mereka ke sana 6 hari 5 malam dengan berapa properti yang bisa dipakai untuk syuting gitu kan. Belum lagi kamar yang bisa dipakai untuk menginap. We can do anything. Just try. Saya yakin kok pasti akan ada selalu jalan. Nggak usah ngelihat kanan kiri. Oh begini, begini. Lakuin aja. Dan juga apa ya, dengan kondisi yang seperti ini gitu, kita harusnya lebih bisa mempromosikan diri kita. Betul. Gitu. Branding yourself like that. Ya, branding yourself. Saya nggak pernah loh kepikiran kalau misalkan akhirnya saya yang diminta tolong untuk, Mbak Angela bisa nggak bantu kita untuk nge-range kayak seperti itu, karena dulu mungkin kalau dilihat, kadang kayak dulu saya pernah juga kerjasama sama UNUD bawa mahasiswa untuk ke Lembongan gitu sekian hari dengan 270 orang seperti itu. Kadang what you wish, kalau kamu tulus selalu ada aja jalan. Kalau kamu memang ingin melakukan sesuatu yang benar, kadang selalu aja ada jalan. Benar, percaya aja. Pasti nanti ketemu sama orang yang juga satu frekuensi, vibration, satu frekuensi. Akhir ketemu jalan seperti itu. Saya dulu tidak pernah berpikir bahwa saya akhirnya akan ketemu dengan para expat atau overseas yang support like lokal ya, seperti itu, seperti yang itu sangat terpuji sekali sih. Terus yang tiba-tiba, mereka lakukan. dan tiba-tiba akhirnya saya found it mereka datang. Pertama kalinya saya ketemu mereka datang ke Tabanan, sama seperti yang ke Tabanan Hub ada, yang ke Puri juga ada. Saya it's great thing that they want to do something to the local ya, seperti itu gitu loh. Jadi saya welcome dan saya bantu apa yang bisa dibantu seperti itu. Kita nggak usah ngelihat apa itu merah atau putih, apa itu hitam atau putih, tapi kita bersama kotak-kotakan diri ya. Seperti itu. Ya. Bersatu kita teguh. Bersama lagi kita runtuh. Itu yang pribadi. Udah serius-serius. Itu yang saya suka kontennya di Bisu. Kan tadi aku ngasih challenge kan, gimana caranya kalian bisa bikin saya ketawa. Ada waktu kita serius, ada kita waktu yang mikir, kita jatuh. Kayaknya muka saya udah sampai merah. Oke, terus dari kalau misalkan ke daerah lain juga ibu menangani juga nggak? Kayak daerah mana, Sanur kayak gitu. Iya. Untuk kalau manajemen ya saya welcome sih untuk semua daerah ya seperti itu. Mungkin dulu jujur aja sih, sebelum corona, hikmah di balik corona adalah sebelum corona mungkin dulu saya lebih aktif di Klungkung ya, di Nusa Penida, Nusa Lembongan. Saya memang let's say lah, saya lebih dengan kepulauan. Karena kadang orang-orang yang di sana itu kan kurang diperhatikan seperti itu. Yes, indeed. Ya, betul seperti itu. Terus dengan adanya corona ini, baru saya tersadar kan di lingkungan saya. Ternyata banyak yang bisa saya lakukan juga di sini gitu loh. Balik lagi bukan sok-sokan, tapi sebenarnya awalnya juga karena pengen menyibukkan diri, dan mungkin saatnya saya bisa melakukan sesuatu yang mungkin buat orang, kamu ngapain sih susah payah kayak gitu? Tapi kalau kita suka, benar juga. Benar nggak sih? Yes. This is your passion, you love to do that. Ya udah, indeed. kita jalanin aja. Network itu buat saya yang lebih utama. Karena apa? Dengan kita melakukan sesuatu dengan yang circle yang saya lakukan ini, network kita loh makin banyak. Benar. Social capitalnya kita loh yang kita dapatkan. It's not now, but later on. Yes. Yeah. It has to be earned and add more value. Ya. Seperti nanti itu. kedepannya. Betul, makanya saya I love to do this anything like this. Berarti emang biasanya memang suka jalan-jalan ya. Aku kena lagi. Saya kena lagi. Giling-giling kayak gitu. Tapi ada bermanfaat. Kemarin saya
Kemarin saya ada tawaran untuk megang juga di Bintan. Oh ya? Wow. Sebenarnya iya di Pulau Bintan gitu kan. Kalian tahu kan itu di mana? Jauh banget. Oke, Bintan ya. Iya, karena saya lihat kamu tuh terbiasa dengan kepulauan. Oh, benar kan? Bukan sekarang, tapi ini udah sekarang juga ternyata dilihat gitu kan. Karena kamu tuh terbiasa dengan yang kamu jalan-jalan. Iya. Kesini ya bener juga. Jalan-jalan juga. Jalan-jalan juga. Tapi enak kan, maksudnya sambil enjoy akhirnya kan? Ya, itu Enjoyful. betul, dan itu tempat baru. Benar-benar kita ngebangun dari awal sih seperti itu. Menjadi challenge baru juga ya. Challenge baru juga. Oke. Kelihatan coy, timbernya coy. Alright. Oke, bingung mau tanya apa lagi nih? Udah Apa lagi ya? Kode-kode nih. Mungkin 5 menit. Apakah mungkin gini? Apakah akan dilanjutkan lagi podcast sore-sore? Jangan. Bisu sore. Insya Allah. Aku sih penasaran sih, ada nggak sih yang dia udah punya passion nih, terus dia nggak punya modal sama sekali di daerah Tabanan khususnya, terus kemudian dibantu dengan dari ibu sendiri, terus sekarang, tambah grow up banget nih di masa pandemi ini, ada nggak sih kayak gitu? Kalau kita bicara seperti itu, karena ini kan kita baru juga sih seperti itu ya, kita baru itu kan. Tapi saya yakin sih kita bisa akan menjadi seperti itu. Contoh lah, kita kan lihat juga nih, kita kunjungan ke beberapa tempat gitu kan. Mungkin kita nggak bisa rame-rame, tapi kita bergerak let's say seminggu sekali pasti kita ada seperti itu. Terus entrepreneurnya seperti itu. Jadi kayak kemarin sih kalau saya lihat ya, dari ada beberapa pengusaha justru dari luar Tabanan sendiri mensupport. Kayak kemarin kita kan namanya kita terbentuk untuk di Tabanan kan, kita paling akhir nih, paling bungsu. Akhirnya Kabupaten Tabanan sendiri punya Badan Promosi Pariwisata Daerah. Nah, kita otomatis tuh kosong, kita nggak ada apa-apa nih. Kayak Kakar tuh kosong. Mulai baru lah ya. Puji Tuhan, kita tiba-tiba ada yang ngasih kantor. Terus ada lagi yang ngasih perlengkapan kerja. Iya, seperti itu. Ada yang lagi yang ngasih, karena mereka melihat konsistensi pergerakan kita walaupun kecil seperti itu. Jadi misalkan kayak kemarin ada konsistensi, ada yang minta, bisa nggak, saya tuh pengen loh bikin satu film nih. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Ya boleh nggak, kalau misalkan kamu lagi mau bikin film, kamu salah satunya ada dong syutingnya di Tabanan seperti itu gitu. Ya puji Tuhan ada juga. Nah kayak kemarin di dalam rangka kemerdekaan 17 Agustus ada yang bikinin video loh tentang istilah untuk judulnya tuh Merdeka. Mungkin kalian bisa lihat di page kita gitu, di Badan Promosi itu sendiri. Jadi kita yakin sih, mungkin kita kayak baby ya, just newborn, tapi kalau niat kita baik, kita tulus, ada aja lah. Seperti ada aja jalannya kayak gitu. Ada aja jalannya. Betul. Dan juga ada. Nah, terbukti kan maksudnya dari awal mula sudah mulai ada yang melirik, ada yang ngasih kantor, ada ngasih perlengkapan dan lain-lain gitu. Jadi apapun yang kita lakukan baik sama orang pasti akan bertumbuh untuk jadi baik ya. Betul, gitu. Betul seperti itu. Gitu. Jadi aku mengutip nih beberapa poin, kalau menurutku ya, kalau dari aku sendiri di masa pandemi ini itu nggak perlu putus asa, pasti ada, tapi bakal ada jalan. Benar. Itu salah satunya adalah melalui dari Badan Promosi Pariwisata Daerah. Kayak gitu. Jadi kalian nggak usah bingung, aku mau mulai dari mana dulu atau minta dukungan dari mana dulu. Bisa langsung ke badan ini, karena kalian bakal dibantu untuk kedepannya, kemudian di segi menghubungkan kemana, kita bisa salurkan kemana, seperti karena kita punya network. Nah, kita punya jaringan itu. Meskipun umurnya juga belum terlalu banyak, tapi setidaknya udah ada beberapa yang goals-goalsnya udah tercapai dari goals, dari kita juga, karena kita juga bergerak dari berangkat, kita berawal dari profesional ya Pak ya. Jadi di sini ya kita sendiri sudah punya jaringan-jaringan yang bisa kita sambungkan atau berikan kepada mereka, seperti itu sih. Oke. Itu saudara. Nah itu deh, para backpackers sangat lengkap, pas banget waktunya, dan juga informasinya juga sangat padat, lengkap dan terpercaya. Dan ada ketawanya.
Gitu saudara. Jadi Nah, begitulah. buat sepertinya kita berdoa semoga kedepannya nih industri pariwisata ataupun khususnya di daerah Bali dan bisa kembali normal, Ya. normal. Tabanan Tapi especially, you lebih know. ke new normal. Ya. New normal, protokol yang oke dan bisa membangkitkan ekonomi kreatif khususnya Yes. di daerah Tabanan juga Ya. kayak gitu. Dan tepuk tangan oleh apa? Sorry. Dan tepuk tangan untuk Ibu Angela. Dan juga untuk tim Bisu. Jadi itu sekian dari pembicaraan kita hari ini dan sampai jumpa lagi. di video selanjutnya. Terima kasih. Sostels.co.id